Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Jumal Hasan, NIM 20301500187 kelas PJKRD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi kesehatan kulit dan kelamin pada mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, baik. Penyakit infeksi merupakan salah satu cabang penyakit yang dipelajari pada bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Pada bidang kulit, infeksi dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, seperti infeksi bakteri yang dikenal dengan pioderma, infeksi jamur yang dikenal sebagai dermatomycosis disebabkan oleh virus, dan manifestasi dari parasit. Jadi, infeksi atau penyakit pada bagian kulit manusia atau kelamin manusia terbagi menjadi 3 atau berbeda-beda berdasarkan penyebabnya. Nah, baik. Yang pertama, pioderma. Pioderma ini merupakan radang kulit disebabkan oleh bakteri pembuat nanah, seperti Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus aureus atau albus, Corynebacterium minutissimum, dan bakteri gram negatif lainnya. Pada umumnya, sebanyak 60% individu normal ditemukan S. aureus yang tumbuh intermiten pada kulit dan mukosa. Pada umumnya bakteri ini akan bertumbuh pada kulit yang lembab, seperti area inguinal, aksila, dan perirektal. Begitupun pada mukosa nasal, faring, dan rektal. Faktor predisposisi yang dapat menyebabkan bertumbuhnya bakteri tersebut termasuk dermatitis atopi, diabetes mellitus, kelainan ginjal pada pasien hemodialisa, pengguna obat intravena, disfungsi liver, dan penyakit genetik atau yang berhubungan dengan menurunnya daya tahan tubuh, termasuk di dalamnya HIV, kekurangan gizi, anemia, dan keganasan. Adapun kebersihan individu yang kurang dapat menjadi salah satu faktor resiko. Jadi kita sebagai seorang manusia harus menerapkan hidup yang sehat agar tidak terjangkit penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya merupakan pioderma superficialis, di mana infeksi berbatas pada epidermis. Impetigo diklasifikasikan menjadi 3, yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorum. Nah, adapun impetigo crustosa ini, penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus. Predileksi dari penyakit ini berada pada daerah wajah, area sekitar hidung dan mulut, di mana hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan sumber infeksi. Kelainan kulit dimulai dengan papul eritem yang menjadi vesikel dan pustul dengan dasar eritem yang dengan mudah pecah sehingga meninggalkan bekas krusta tebal berwarna kuning seperti madu. Apabila krusta tersebut diangkat, dapat tampak erosi di bawahnya. Adapun impetigo bullosa, penyakit ini paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan predileksi di aksila, dada, dan punggung. Kelainan kulit yang tampak adalah eritema, bulu berdinding tipis, berisikan cairan berwarna kuning jernih yang semakin lama menjadi kuning tua dan keruh. Hipopion yang apabila pecah meninggalkan bekas erosi, dan kolera. Bila dilakukan pemeriksaan Nicolsi memberikan hasil yang negatif. Bula terjadi akibat toksin yang dikeluarkan oleh bakteri tersebut yang bersifat eksfoliatif. Toksin tersebut mengakibatkan terpecahnya desmoglein 1 pada epidermis yang mengakibatkan terbentuknya bula intrapetal. Bila toksin tersebut disekresikan secara lokal ke kulit, akan memberikan gambaran impetigo bullosa. Tetapi bila disekresikan secara sistemik akan menjadi staphylococcal scalded skin syndrome. Adapun impetigo neonatorum merupakan varian impetigo bullosa yang terdapat hanya pada neonatus. Kelainan ini dapat ditemukan secara menyeluruh. Itulah berbagai macam impetigo yang terjadi di bagian epidermis yang menyebabkan infeksi. Selanjutnya, folikulitis. Peradangan yang mengenai folikel rambut, dan penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folikulitis dibagi menjadi 2 berdasarkan kedalaman infeksi, yaitu folikulitis superficialis dan folikulitis profunda. Folikulitis superficialis dapat disebut juga dengan Bochart impetigo. Kelainan kulit ini berupa papul eritem atau pustul berbentuk kubah yang di tengahnya terdapat rambut. Adapun folikulitis profunda terdapat predileksi di bibir dan dagu bilateral. Kelainan kulit berupa papul eritem atau pustul disertai infiltrat subkutan yang dapat diraba. Peradangan yang mengenai folikel rambut dan sekitarnya adalah merupakan furunkel.
Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya timbul pada daerah yang lembab dan lipatan seperti leher, wajah, aksila, dan bokong. Keluhan dapat berupa rasa nyeri dengan kelainan kulit berupa nodus eritem berbentuk kerucut yang terdapat pustul di bagian tengahnya yang bila melunak menjadi abses yang berisi pus dan jaringan nekrotik. Beberapa faktor yang menjadi pencetus terjadinya furunkel seperti obesitas, gangguan fungsi neutropil, imunosupresan akibat glukokortikoid sistemik, kemoterapi, dan defisiensi imunoglobulin. Adapun ektima merupakan ulkus superficial yang tertutup krusta yang lekat di atasnya, disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus. Pada umumnya mengenai usia anak-anak dengan predileksi tempat yang mudah terkena trauma, seperti tungkai dan bokong. Kelainan kulit ini awalnya berupa vesikopustul yang pecah akibat akan tampak krusta tebal berwarna kuning yang bila diangkat tampak ulkus dangkal berbentuk cawan dengan tepi meninggi. Apabila tidak diobati dengan tepat maka keluhan ini akan menjadi gangren. Ektima harus dibedakan dengan impetigo crustosa yang terdapat pada tabel ketiga, di mana kedua pioderma ini sama-sama disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus dan tertutup krusta berwarna kekuningan. Adapun erysipelas. Erysipelas ini merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Streptococcus. Pada umumnya didahului oleh gejala konstitusi seperti demam, malese, dan didahului oleh trauma. Epidermis dan dermis merupakan lapisan kulit yang diserang dan kelainan kulit ini ditemukan berupa eritem berwarna merah cerah, berbatas tegas dengan tepi meninggi disertai dengan tanda radang yang akut. Hal tersebut dikarenakan infeksi yang terjadi lebih superficial dibandingkan seulitis. Dapat ditemukan edema, vesikel, dan bula pada kondisi ini. Bila dilakukan pemeriksaan darah, dapat ditemukan leukositosis. Selanjutnya, selulitis. Selulitis ini sendiri disebabkan oleh Streptococcus dan memiliki gejala, konstitusi, predileksi, dan hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu sama. Yang sama dengan erysipelas. Yang membedakan adalah gejala klinis eritem dengan infiltrat yang difus mencapai lapisan subkutan dan teraba keras saat dipalpasi. Batas difus ini terjadi karena infeksi yang terjadi sudah lebih ke dalam dermis. Selanjutnya flegmon. Flegmon ini selulitis yang mengalami supurasi. Dan contohnya erysipelas, selulitis, Fitzpatrick Color Atlas dan Synopsis of Clinical Dermatology pada tahun 2007 ED. Dan ini adalah contoh gambarnya, yaitu di mana kaki terdapat nanah atau pus dan pipi membengkak. Itulah contohnya. Dan adapun abses multiple kelenjar keringat. Infeksi ini sendiri pada kelenjar keringat ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan kelainan kulit ini yang tampak berupa nodus erythematosa multiple yang tidak nyeri, berbentuk kuba dan dapat pecah, dan prediksi pada tempat yang banyak keringatnya. Umumnya ditemukan pada anak-anak. Faktor predisposisi berupa daya tahan yang menurun dan banyak berkeringat. Itulah merupakan penyebab terjadinya abses multiple kelenjar keringat. Selanjutnya, hidraadenitis. Nah, hidraadenitis ini sendiri merupakan infeksi kelenjar apokrin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, umumnya mengenai anak dengan usia akil balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh trauma atau mikrotrauma, seperti pemakaian deodoran atau mencukur rambut aksila. Gejala penyakit yang dapat disertai dengan demam atau malese. Kelainan kulit ini yang tampak berupa nodus yang disertai dengan kelima tanda radang akut. Adapun pemeriksaan penunjang terhadap penyakit hidraadenitis ini sendiri, pengambilan sediaan dapat diambil dari pus atau eksudat. Dari hasil sediaan ini akan tampak bakteri gram positif tersusun seperti rantai atau bergerombol, yang contohnya atau kombinasi keduanya, yang merupakan Streptococcus dan Streptococcus aureus. Selanjutnya dermatomycosis. Dermatomycosis ini sendiri merupakan infeksi jamur pada kulit. Kelompok jamur ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mycosis superficialis dan mycosis profunda. Mycosis superficial ini sendiri merupakan infeksi yang mengenai jaringan mati pada kulit, kuku, dan rambut. Sedangkan mycosis profunda adalah jamur yang dapat menginfeksi lebih dalam dari kulit. Selanjutnya Tinea corporis merupakan dermatofita yang mengenai kulit glabrosa kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan selangkangan. Gambaran klinis yang khas pada lesi anular atau ringworm
atau plexer piginosa dengan squama yang pada bagian tengahnya tampak bersquama dengan gambaran menyembuh atau central healing dan bagian tepi tampak lebih merah sehingga memberi gambaran tepi aktif. Bila lesi terletak pada daerah inguinal, maka disebut sebagai tinea cruris, di mana tinea ini memberi gambaran yang sama dengan tinea corporis, yaitu central healing dan tepi aktif. Selanjutnya, tinea pedis. Tinea pedis ini sendiri dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu interdigitalis yang merupakan jenis tinea pedis yang paling sering ditemukan dengan gambaran klinis bercak kemerahan, bersisik, dan maserasi pada sela jari kaki terutama di antara lateral jari ketiga dan keempat dan antara jari keempat dan kelima. Selanjutnya, yang kedua, moccasin foot atau papulosquamosa hyperkeratorik. Tipe moccasin foot ini merupakan tinea dengan gambaran klinis telapak kaki, bagian medial dan lateral yang bersisik dengan derajat eritema bervariasi. Dapat ditemukan squama yang dalam beberapa menit menjadi kolaret dan dengan diameter kurang dari 2 mm. Umumnya, tinea ini disebabkan oleh T. rubrum atau tinea rubrum yang diikuti oleh E. flocosum dan tinea interdigitale. Selanjutnya, subakut. Subakut ini merupakan tipe yang biasanya disebabkan oleh strain zoophilic, yaitu tinea mentagrophytes dengan gambaran klinis vesikal tegang dengan ukuran lebih dari 3 mm, vesikopustul atau bula yang tampak pada telapak kaki dan area periplantar. Selanjutnya, tinea manu memiliki bentuk yang sama dengan tinea pedis. Jika lesi didapat pada punggung dan punggung tangan, biasanya akan memberikan gambaran tepi aktif seperti gambaran pada tinea corporis. Selanjutnya, tinea capistis. Tinea capistis ini sendiri dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, gray patch. Paling sering disebabkan oleh M. audoni atau M. ferruginum. Gejala klinis ini sendiri berupa papul melebar disertai bercak bersisik, rambut berwarna abu-abu, tidak mengkilat dan mudah patah, dan pada pemeriksaan lampu Wood menghasilkan pandaran kuning kehijauan. Selanjutnya, black dot sering disebabkan oleh tinea tonsurans, tinea visualiseum, dan black dot ini sendiri memiliki gejala klinis tampak bintik hitam di kepala akibat rambut yang patah tepat di muara. Selanjutnya, kerion sering disebabkan oleh M. canis dan M. gipseum dan tinea metagoprites dan tinea violaceum. Kerion ini sendiri memiliki gejala klinis seperti gatal, nyeri, dapat disertai demam. Dari pemeriksaan fisik dapat didapatkan pembengkakan seperti sarang lebah, postural folliculitis, kemerahan, dan dapat meninggalkan bekas jaringan parut dan alopecia. Selanjutnya, fafus sering disebabkan oleh T. scholeni. Fafus ini sendiri memiliki gambaran mangkuk merah kekuningan yang berkembang menjadi kuning kecoklatan atau skutula, di mana saat krusta diangkat dasarnya cekung dan mengeluarkan bau seperti tikus atau musi odor. Selanjutnya, tinea ungium. Tinea ungium ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, subungual distal merupakan onychomycosis yang paling sering terjadi, dimulai dari invasi ke stratum corneum, dari hyponychium dan badan kuku distal. Selanjutnya, white superficial. Invasi ini merupakan invasi langsung dari bagian dorsal lempeng kuku dengan gambaran klinis bercak putih hingga kuning kusam disertai bercak pada permukaan kuku jari. Dapat disebabkan oleh tinea interdigitale. Dan subungual proximal yang terakhir merupakan infeksi dari tinea rubrum dan trichopiton mengini dengan gambaran klinis bercak putih hingga krem pada bagian proksimal lempeng kuku yang semakin lama semakin meluas sehingga menghinggapi seluruh bagian kuku. Pasien dengan keluhan ini harus di-screening HIV karena tipe ini telah menjadi marker untuk mengidentifikasi HIV. Hanya pemeriksaannya untuk menegakkan diagnosis jamur, selain melewati anamnesis dan pemeriksaan fisik, dapat juga dilakukan dengan beberapa pemeriksaan penunjang sebagai berikut. Yang pertama, kerokan KOH. Pemeriksaan ini tidak dapat menentukan spesifikasi atau karakteristik dari jamur yang kita duga sebagai penyebab keluhan. Tetapi pemeriksaan ini tetap digunakan sebagai diagnostik dengan tujuan terapi karena cepat dan murah. Pemeriksaan KOH ini dapat memberikan hasil negatif palsu sebanyak 15%, sehingga apabila klinis pasien mendukung Demartovita, pasien tetap diberikan terapi. Selanjutnya, kultur jamur merupakan media Sobouraud dextrose agar atau SDA. Untuk menumbuhkan koloni dibutuhkan waktu hingga 5-7 hari untuk Epidermophyton flocosum dan hingga 4 minggu untuk Trichophyton verrucosum. Dan media ini akan ditaruh dalam ruangan dengan suhu 200 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius selama 4 minggu. Selanjutnya, histopatologi.
Biopsi kulit jarang diperlukan dalam penegakan diagnosis dermatofita. Biopsi digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis pada penyakit sistemik yang setelah diterapi tidak memberikan respon atau terjadi perluasan erupsi. Selanjutnya lampu Wood. Pemeriksaan lampu Wood 356 nanometer tidak dapat digunakan pada semua tipe dermatofita. Pemeriksaan ini hanya dapat memberikan gambaran kuning kehijauan pada tinea capitis tipe gray patch yang disebabkan oleh M. canis, M. audoni, M. distortum, dan M. ferruginum. Selanjutnya non-dermatofitosis yang merupakan pityriasis versicolor atau dalam bahasa awam disebut dengan panu. Disebabkan oleh Malassezia sp, di mana spesies terbanyak penyebab penyakit ini adalah Malassezia furfur. Hingga saat ini telah ditemukan 14 jenis spesies pada genus Malassezia, di mana 11 spesiesnya terdeteksi sebagai flora normal kulit manusia. Selanjutnya pityriasis versicolor merupakan infeksi pityriasis versicolor ini juga merupakan infeksi superficial Malassezia yang umumnya ditemukan pada remaja dan dewasa. Dan dengan gejala klinis berupa bercak berwarna putih atau kehitaman, dapat disertai rasa gatal ataupun tidak. Rasa gatal semakin bertambah apabila sedang berkeringat. Penyakit ini umumnya ditemukan pada leher, dada, punggung dengan atas, dan jarang ditemukan pada scalp dan perut. Dari pemeriksaan fisik tampak makula atau patch hipopigmentasi atau hiperpigmentasi berbatas tegas dengan squama halus di atasnya. Selanjutnya tinea nigra palmaris. Penyakit ini disebabkan oleh Cladosporium wernickeyi mansoni. Pada pemeriksaan fisik ini akan tampak makula tenggoli hitam yang terkadang bersisik, disertai dengan hiperhidrosis. Selanjutnya piedra. Piedra ini sendiri memiliki gejala klinis berupa nodul yang pada sepanjang rambut. Dari pemeriksaan KUH akan tampak anyaman hifa mengelilingi rambut sebagai selubung. Selanjutnya candidiasis. Candidiasis ini disebabkan oleh Candida streptococcus yang sebenarnya merupakan organisme komensial pada kulit manusia, orofaring, saluran nafas, saluran pencernaan, dan mukosa genital. Terdapat 15 hingga lebih dari 200 spesies Candida yang berperan dalam penyakit ini, tetapi spesies yang paling sering ditemukan adalah Candida albicans. Selanjutnya etiopathogenesis merupakan Candida streptococcus merupakan organisme komensialisme pada kulit. Tetapi dalam kondisi tertentu dapat memberikan keluhan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perubahan flora normal atau perubahan fungsi imun, rusaknya perlindungan kulit atau mukosa. Contohnya protozoa. Protozoa ini terdiri dari Amoebiasis cutis disebabkan oleh Entamuba histolica. Dapat ditularkan melalui hubungan seksual, disentri, abses hati dari usus ke kulit. Adapun gejala klinis pada penyakit ini berupa ulkus dengan bentuk yang tidak teratur, batas tegas, menonjol tepi menebal, eksudat hemopurulen, ulkus timbul cepat dan dapat verrucosa. Selanjutnya Conateus. Selanjutnya cacing Conateus larva migranis atau creeping eruption. Conateus larva migrosis yang merupakan erupsi kulit dengan perjalanan serpiginosa sebagai bentuk reaksi hipersensitivitas kulit terhadap larva cacing tambang atau nematode atau produknya. Penyebab utama larva cacing tambang yang hidup di usus anjing dan kucing yaitu Ancylostoma brasiliensis dan Ancylostoma caninum. Nah, nematoda dapat hidup pada hospes, sedangkan telur cacing atau ovum yang terdapat pada kotoran binatang oleh karena kelembapan dapat berubah menjadi larva. Selanjutnya insekta atau kutu. Ini terdiri dari adapun penyakitnya itu skabies. Skabies merupakan penyakit kulit yang timbul akibat infestasi dan sentinitasi Sarcoptes scabiei var. Hominis dan produknya. Penularan dapat melalui kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung umumnya melalui kontak kulit dengan kulit seperti saat berjabat tangan, tidur bersama, dan hubungan seksual. Sedangkan kontak tidak langsung melalui benda yang sering digunakan bersama seperti pakaian, handuk, spray, dan bantal. Adapun pedikulosis. Pedikulosis ini adalah infeksi kulit atau rambut pada manusia yang disebabkan oleh pedikulus. Selain menyerang manusia, penyakit ini juga dapat menyerang binatang sehingga dapat dibedakan pedikulus humanus dan pedikulus animalis. Parasit ini dapat bertahan hidup dengan menghisap darah manusia. Selanjutnya pedikulosis capitis. Pedikulosis capitis ini merupakan infeksi kulit dan rambut kepala yang disebabkan oleh pedikulus humanus var. Capitis dan kutu tersebut memiliki 3 pasang kaki. Selanjutnya pediculosis corporis. Pediculosis corporis ini sendiri merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh Pediculus humanus var. Corporis. Pediculum humanus var. Corporis ini sendiri memiliki 2 jenis kelamin yaitu jantan dan betina, di mana betina berukuran
1,2 sampai 4,2 mm dan lebar setengah dari panjangnya. Kutu jantan memiliki ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penyakit ini biasanya menyerang orang dewasa yang memiliki hygiene yang buruk, misal pengembara, pengungsi bencana alam, dan saat peperangan atau orang yang jarang mandi atau jarang mengganti pakaian atau jarang mencuci pakaian. Kutu tidak melekat pada kulit, melainkan pada serat pakaian. Kutu akan transien ke kulit untuk menghisap darah, biasanya mengenai daerah beriklim dingin dan di mana penduduknya menggunakan baju tebal dan jarang dicuci. Ini pedikulosis pubis. Pedikulosis pubis ini sendiri merupakan infeksi pada rambut sekitar pubis yang disebabkan oleh Pityriasis pubis. Penyakit ini umumnya menyerang orang dewasa yang digolongkan sebagai infeksi menular seksual atau IMS. Dikarenakan dapat menular dari hubungan seksual. Selain rambut pubis, kutu ini dapat menyerang jenggot dan kumis. Sedangkan pada anak-anak dapat mengenai alis, bulu mata atau tepi batas rambut kepala. Selanjutnya infeksi virus pada kulit dan mukosa. Tipe-tipe virus yang sering menginfeksi kulit dan mukosa ini yaitu Foxyvirus atau Molluscum contagiosum dan Varroa. Kemudian Human Papillomavirus atau Condyloma acuminatum dan Verruca vulgaris. Selanjutnya Infectious Exanthems. Selanjutnya Varicella zoster virus. Selanjutnya Herpes zoster. Herpes zoster ini disebabkan oleh virus Varicella zoster atau VVZ. Merupakan infeksi primer atau varicella. Virus ini akan berdiam di dalam ganglion sensoris spinalis, craniosalis atau otonom selama tahunan. Saat imunitas seluler dan titer antibodi spesifik terhadap virus ini menurun sehingga tidak lagi mampu mencegah infeksi virus, maka akan terjadi reaktivasi yang menimbulkan rum kulit yang terlokalisasi pada satu dermatom. Varicella. Varicella merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Varicella zoster atau VVZ. Umumnya mengenai anak-anak diawali dengan gejala prodromal selama 2-3 hari, seperti sakit kepala, malaise, nyeri tulang, anoreksia, dan demam. Kemudian tampak bercak yang menyebar dari wajah ke daerah kepala, kemudian badan hingga ke ekstremitas. Karakteristik dari varicella adalah di mana tampak perubahan lesi dalam waktu 12 jam, mulai dari makula eritem sehingga papul eritem, kemudian vesikel, pustul, dan kusta. Sehingga dalam pemeriksaan akan tampak beragam lesi yang disebut dengan polimorfik. Adapun herpes simplex. Adapun definisi dan etiologi herpes simplex ini merupakan infeksi menular seksual yang dapat disebabkan oleh herpes simplex virus 1 atau HSV1 atau herpes simplex virus 2 atau HSV2 yang merupakan virus DNA. Pada umumnya HSV1 akan bermanifestasi pada daerah sekitar mulut dan HSV2 pada daerah genital, tetapi keduanya dapat menginfeksi oral ataupun genital. Adapun patogenesisnya, infeksi genital akibat virus herpes simplex dapat dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu episode 1 infeksi primer, episode 1 non-infeksi primer, episode recurrence, asimptomatik, dan subklinis. Selanjutnya Molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum ini disebabkan oleh virus Pox dengan gambaran klinis berupa papul dengan ukuran rata-rata 2-5 mm, berbentuk kubah atau dome shape, berkilat, dan pada permukaannya terdapat legukan atau merupakan dele dan umblikasi yang berisi massa yang mengandung badan molluscum. Apabila massa tersebut dikeluarkan akan tampak massa berwarna putih yang menyerupai butiran nasi, dan pada umumnya penyakit ini memiliki gejala inkubasi selama 2-6 minggu. Selanjutnya Verruca vulgaris. Verruca vulgaris ini disebabkan oleh Human virus papilloma atau HPV, terutama tipe 2, tetapi juga tipe 1 dan 4. Pada umumnya lesi tidak menimbulkan gejala subjektif, tetapi terus bertambah besar, menebal, membentuk lesi keratotik. Lesi dapat memberikan rasa nyeri apabila terletak pada lokasi yang terkena tekanan atau bila meregang dan berdarah. Adapun sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari saya dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video pembelajaran yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua.